We will allow all businesses to reopen, including nightclubs. We will lift the limit on named visitors to care homes and on numbers of people attending concerts, theatre and sports events. We will end the 1 metre plus rule on social distancing and the legal obligation to wear a face covering, although guidance will suggest where you might choose to do so, especially when cases are rising and where you come into contact with people you don't normally meet in enclosed spaces, such as obviously crowded public transport. Pada akhirnya, mau seberapa keras pun kita melawan penyebaran virus, virus itu nggak akan hilang dan tetap ada di sekitar kita. Itulah kenapa di beberapa negara status pandemi corona diubah menjadi endemik. Apa itu endemik? Endemik adalah kita akan hidup berdampingan dengan virus corona sama dengan virus-virus lainnya. Belajar dari pandemi virus flu Spanyol tahun 1918. Virus ini dikabarkan sangat ganas. Dalam 6 bulan pertama, virus ini kabarnya sudah menghabisi nyawa 25 juta orang. Dan total kematian akibat virus Spanyol itu kabarnya mencapai 100 juta orang di seluruh dunia. Jauh lebih besar dari kematian akibat virus corona yang mencapai 4 juta orang. Meski begitu, menurut beberapa peneliti, jumlah total kematian karena virus Spanyol itu cenderung dibesar-besarkan. Karena banyak kematian pada masa itu diakibatkan miskinnya sanitasi dan kurangnya gizi akibat Perang Dunia Pertama yang berlangsung terus-menerus antar negara. Dan mirip dengan COVID, gelombang kedua serangan virus Spanyol itu lebih mematikan dari serangan pertama. Ada juga sih gelombang ketiga, tetapi yang kedua itu tetap jauh lebih mematikan. Pada masa itu, negara-negara berlomba menemukan vaksin dan terjadilah imunisasi massal untuk menekan penyebaran virus. Dan mereka berhasil. Sebagai catatan ya, vaksinasi itu bukan bertujuan untuk mematikan virus, tetapi melindungi tubuh dari serangan virus. Jadi seperti antibodi atau perlindungan terhadap tubuh. Apakah mungkin sesudah vaksin masih tertulari virus? Ya mungkin saja, apalagi ketika tubuh kita lemah dan daya tahan tubuh kita berkurang sehingga antibodi kita juga ikut lemah dan tidak mampu menahan gelombang virus yang menyerang. Oke, kembali ke virus Spanyol tadi. Virus yang disebut sebagai flu Spanyol itu nggak benar-benar habis. Mereka masih hidup di sekitar kita. Tetapi karena gaya hidup kita jauh sudah lebih bersih dan juga karena imunisasi, maka virus itu tidak menjadi pandemi. Inilah kondisi yang dinamakan endemik atau kita hidup berdampingan dengan virus di sekitar kita. Setahun sudah wabah virus corona menyerang dunia, merusak segala tatanan yang ada, bukan hanya kesehatan tetapi juga rusaknya ekonomi kita. Ketika sebuah negara melakukan lockdown, maka itu berarti negara harus siap mengucurkan uang ribuan triliun rupiah untuk memberi makan rakyatnya. Kalau buat negara kecil yang penduduknya hanya berkisar jutaan sih oke aja. Apalagi negara kecil itu kaya seperti Singapura yang punya cadangan keuangan yang sangat besar. Tapi bayangkan kalau yang lockdown itu Indonesia, negara kepulauan dengan penduduk 270 juta jiwa. Negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Nggak mungkin kita lockdown. Apalagi cadangan kas kita juga tidak sebesar Singapura. Bisa chaos ini negara. Karena itu yang harus dilakukan oleh negara sebesar kita itu bukan lockdown. Lockdown itu gini, itu seperti mengunci diri di dalam sebuah gudang berbulan-bulan lamanya supaya kita tidak bersentuhan dengan orang. Tapi mau berapa lama di dalam gudang? Nggak lama pasti kita keluar karena kelaparan dan harus mencari makan. Yang harus dilakukan oleh negara kita itu jelas melawan virus dengan menyuntikkan vaksin supaya tubuh kita kebal. Dan itu juga yang dilakukan oleh Inggris. Inggris dengan jumlah penduduk sekitar 55 juta orang melakukan lockdown atau gerakan mengunci diri di dalam sebuah ruangan.
cadangan kas Inggris juga sangat kuat sehingga mereka masih bisa memberi makan rakyatnya. Nah, sesudah terbit vaksin, Inggris kemudian menyebarkan kebijakan wajib vaksin kepada rakyatnya. Program ini berhasil di Inggris karena Inggris menerapkan konsep bahwa kartu vaksin berguna untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Seperti ke bar dan restoran boleh asal bisa menunjukkan kartu vaksin. Atau misalnya mau nonton konser dan pertandingan sepak bola. Program vaksin di Inggris sukses karena masyarakatnya patuh. Ya gimana nggak patuh? Rakyat Inggris kalau nggak boleh nonton bola malah bisa sakit parah. Lebih parah daripada mereka kena corona. Jadi mereka lebih baik ya disuntik vaksin asalkan bisa masuk lapangan dan menonton klub kesayangannya. Dan karena yang divaksin sudah 70%, maka Inggris akan memulai program herd immunity atau kekebalan dengan cara berkelompok. Dan pada titik itulah pandemi akan di-switch menjadi endemik. Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, itu bahkan lebih ekstrim. Dia mengumumkan kemungkinan besar tanggal 19 Juli nanti pemerintah Inggris akan mengumumkan gerakan lepas masker. Begitu percaya dirinya Inggris sehingga mereka akan hidup dalam kondisi normal, bukan lagi new normal. Masker dilepas, social distancing atau jaga jarak akan dihilangkan dan Inggris akan kembali pada situasi di mana belum ada pandemi. Dan gerakan itu diharapkan akan memutar kembali roda ekonomi. Meski begitu, tetap ada yang nggak puas dengan keputusan pemerintah Inggris, yaitu Serikat Pekerja Kesehatan Inggris yang khawatir gelombang COVID selanjutnya akan kembali menghantam seluruh Eropa dan juga Inggris. Tetapi ternyata bukan hanya Inggris saja ya. Ada beberapa negara yang juga akan memulai program lepas masker dan memulai kehidupan normal. Salah satunya adalah Amerika yang akan memberlakukan program lepas masker dengan syarat sudah divaksin 2 kali. Dan sebagai bukti tentu warga di sana harus menunjukkan kartu bahwa dia sudah 2 kali divaksin sehingga boleh lepas masker. Israel juga sudah mulai pemberlakuan lepas masker pelan-pelan karena target vaksinasi 50% mereka sudah terpenuhi. Selandia Baru dan Cina juga sudah mulai pelan-pelan lepas masker dan mulai kembali menata ekonominya dengan membuka restoran, tempat umum dan mulai mengaktifkan kembali kegiatan di masyarakat. Lalu kapan Indonesia lepas masker? Ya tentulah nggak secepat mereka. Gelombang kedua yang menghantam Indonesia sekarang ini itu sangat mematikan. Itu karena Indonesia terlambat menggerakkan vaksinasi. Sekarang ini Jokowi menargetkan 1 juta vaksin setiap hari. Dan targetnya kita akan mencapai 70-80% warga yang sudah mendapat vaksin nanti di bulan Desember. Sehingga diharapkan awal tahun 2022 kita sudah bisa hidup normal kembali, menerapkan konsep herd immunity dan siapa tahu bisa lepas masker dan gak ada lagi jaga jarak seperti sekarang ini. Dan kelak terkena COVID itu gak lagi mengerikan, mirip penyakit flu biasa karena obat-obatan juga sudah canggih dan dijual bebas di banyak apotek di Indonesia. Mudah-mudahan ya. Dan tanamkan terus harapan itu sambil seruput secangkir kopi kita. Gaspol.